Baru beli rumah 7 miliar, mertua menelepon, besok aku tinggal di sana. Suamiku membentak, kalau gak mau, kamu yang pergi. Sambil gemetar, kusiapkan kejutan bikin mereka histeris karena besoknya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Anita. Bagi kebanyakan orang yang melihatku dari luar, aku mungkin dianggap sebagai potret sempurna dari seorang wanita modern yang memiliki segalanya pada usia 32 tahun. Mereka melihat keanggunan cara berpindah, ketegasan nada bicara saat memimpin rapat bisnis, dan senyuman yang selalu menghiasi wajahku di berbagai sampul majalah wirausaha lokal. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu seberapa banyak darah, air mata, dan waktu tidur yang harus kukorbankan untuk bisa berdiri tegak seperti sekarang ini. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana di sudut kota yang bising, tumbuh besar dengan menyaksikan bagaimana kedua orang tuaku harus menghitung setiap keping mata uang demi membayar sewa rumah petak kami yang selalu bocor setiap kali musim hujan tiba. Pengalaman masa kecil itulah yang menanamkan sebuah tekad baja di dalam dadaku sejak dini, bahwa aku tidak boleh menjalani sisa hidupku dalam ketidakberdayaan finansial, dan aku harus memiliki tempat berteduh yang mutlak menjadi hak milikku sendiri, tanpa bisa diusir oleh siapapun di dunia ini. Bisnis konveksi dan tekstil digital yang kurintis semenjak 10 tahun yang lalu dari sebuah garasi kecil sewaan kini, telah menjelma menjadi sebuah korporasi manufaktur yang menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Setiap rupiah yang masuk ke dalam rekening tabunganku adalah saksi bisu dari malam-malam panjang di mana aku harus terjaga hingga fajar menyingsing, memeriksa kualitas benang, menegosiasikan kontrak dengan vendor luar negeri, dan menahan rasa lelah yang teramat sangat di dalam sekujur tubuhku. Pernikahanku dengan Baskoro 5 tahun yang lalu juga dimulai dari titik yang sangat sederhana, di mana kami harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota karena saat itu karir Baskoro sebagai seorang pegawai kantoran biasa belum sepenuhnya mapan. Sejak awal pernikahan, aku selalu memegang prinsip untuk tidak pernah membebani suamiku dengan ambisi-ambisi pribadiku, termasuk impian besarku untuk memiliki rumah mewah yang mandiri. Aku ingin membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa seorang wanita mampu mencapai puncak kemandirian finansial yang tertinggi murni karena kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri, tanpa harus bergantung pada sepeser pun harta milik pria. Hari ini, momen yang selama belasan tahun ini kuhasratkan di dalam setiap untayan doa malamku akhirnya terwujud secara sempurna di depan mata. Aroma cat baru yang sangat segar bercampur dengan wanginya kayu jati pilihan menyeruak, memenuhi setiap sudut ruangan berplafon tinggi yang sangat megah ini. Aku berdiri tegak di tengah-tengah ruang keluarga yang sangat luas, memandangi pantulan diriku sendiri di atas lantai marmer putih Italia yang mengilat dengan begitu sempurna laksana cermin kaca yang jernih. Di dalam genggaman tangan kananku, selembar sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan resmi dari Badan Pertanahan Nasional tergenggam dengan sangat erat, laksana sebuah piala kemenangan yang tidak ternilai harganya bagi jiwa kemandirianku. Perasaan hangat, bangga, haru, dan sedikit tidak percaya bergejolak hebat di dalam dadaku, hingga membuat napasku terasa sesak oleh kebahagiaan yang membumbung tinggi. 7 miliar rupiah. Angka nominal yang sangat fantastis itu dibayarkan secara tunai tanpa menyicil sepeser pun, murni dari hasil tetesan keringat dan kerja kerasku sendiri selama ini tanpa melibatkan nama atau bantuan finansial dari Baskoro. Ini adalah tempatku, istana kecil yang kubangun dengan kekuatanku sendiri. Bisikku pada kesunyian ruangan yang luas itu, suaraku terdengar serak dan bergetar hebat oleh luapan emosi yang tidak mampu lagi kubendung di dalam hati. Air mata kebahagiaan perlahan mulai menggenang di pelupuk mataku, merefleksikan kemegahan lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit ruang tengah berlantai 2 ini. Aku merasa telah mencapai puncak kejayaan pribadiku sebagai seorang wanita yang merdeka, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa aku tidak lagi bisa diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh siapapun yang meragukan kapasitas batinku selama ini. Di rumah baru ini, aku membayangkan sebuah masa depan yang sangat tenang, sebuah ruang privasi yang aman di mana aku bisa menikmati hasil jeripayahku bersama suami tercinta tanpa ada gangguan dari pihak luar manapun yang mencoba mengintervensi kebebasan hidup kami berdua. Namun,
Kehangatan emosional yang sedang membubung tinggi di dalam dadaku itu mendadak menguap tanpa bekas dalam hitungan detik ketika langkah kaki Baskoro terdengar menggema keras di lorong masuk utama rumah. Suara ketukan sol sepatunya di atas lantai marmer baru itu terdengar begitu berat, tidak teratur, dan membawa sebuah firasat buruk yang langsung menusuk ulu hatiku dengan rasa tidak nyaman yang teramat sangat. Aku segera berbalik badan, mencoba menghapus genangan air mata di pipiku sembari bersiap memamerkan lembaran sertifikat hijau di tanganku dengan binar kebahagiaan yang membumbung tinggi di wajahku. Aku sangat berharap suamiku akan berlari mendekat, memeluk tubuhku dengan erat, dan mengucapkan kata selamat dengan ketulusan jiwa yang mendalam atas pencapaian luar biasa istrinya ini. Baskoro melangkah masuk ke dalam ruang keluarga dengan raut muka yang sangat sulit diartikan, wajahnya tampak tegang, pucat, dan jemarinya menggenggam ponsel pintarnya dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapan matanya terlihat kosong, tidak tertuju pada kemegahan interior rumah baru kami yang baru pertama kali ia lihat secara lengkap hari ini, melainkan lurus menatap ke arahku dengan sebuah ekspresi yang memancarkan beban pikiran yang teramat berat. "Anita, ada hal yang sangat penting yang harus segera aku bicarakan denganmu sekarang juga," kata Baskoro membuka suara tanpa ada basa-basi atau sapaan hangat sedikit pun yang meluncur dari bibirnya. Nada suaranya terdengar sangat berat, datar, dingin, dan dipenuhi oleh sebuah ketegasan yang terasa sangat asing bagi pendengaranku selama ini. Aku menurunkan tangan kananku yang memegang sertifikat secara perlahan, binar kebahagiaan di wajahku seketika memudar secara bertahap digantikan oleh rasa heran yang bercampur dengan kegelisahan batin yang mulai merayap naik dari dasar hati. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan sangat tegang dan tidak tenang sekali hari ini. Lihatlah ini, sertifikat rumah impian kita sudah selesai diurus seluruh administrasinya oleh pihak notaris beberapa jam yang lalu. Rumah megah ini sekarang sudah resmi menjadi milik kita. Maksudku, milikku yang kubeli khusus untuk masa depan kebahagiaan kita bersama di sini." Baskoro bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah kertas berharga di dalam genggaman tanganku tersebut. Pria itu menghela napas panjang yang terdengar sangat berat, memalingkan pandangan matanya ke arah jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah halaman samping luar rumah. "Ibu akan pindah dan tinggal bersama kita di rumah ini mulai keesokan harinya. Semua barang-barang pribadi milik ibu sudah selesai dikemas ke dalam kardus sejak tadi siang, dan aku sudah menyewa sebuah mobil box besar untuk mengangkut seluruh perabotan rumah lama ibu besok pagi-pagi sekali." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Baskoro dengan sangat ringan seolah tanpa beban, seringan embusan angin malam namun dampak destruktifnya laksana hantaman gada besi raksasa yang tepat mengenai ulu hatiku hingga hancur berkeping-keping. Udara di sekitar ruang keluarga yang luas itu mendadak terasa sangat menipis dan mencekik tenggorokanku. Aku terpaku diam di tempatku berdiri, mataku melebar dengan sempurna menatap ke arah wajah suamiku yang mengucapkan keputusan fatal tersebut tanpa ada rasa bersalah, rasa ragu, atau penyesalan sedikit pun yang terpancar dari raut mukanya di hadapanku. "Apa kamu bilang, Mas?" Suaraku seketika naik satu oktaj, bergetar hebat menahan rasa tidak percaya dan kemarahan yang amat sangat yang mulai membakar seluruh isi dadaku. "Ibu mertuaku pindah ke rumah ini besok pagi, tanpa ada diskusi, tanpa ada pembicaraan, dan tanpa meminta persetujuanku terlebih dahulu sebagai istrimu, Mas. Ini adalah rumah baru kita. Aku baru saja memegang sertifikat kepemilikannya beberapa menit yang lalu di dalam ruangan ini." Baskoro berbalik badan menatap lurus ke dalam manik mataku, kedua matanya memancarkan sebuah ketegasan yang terasa sangat dingin, otoriter, dan benar-benar asing bagi sosok suami yang kukenal selama 5 tahun ini. "Ini adalah keputusan keluarga yang sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, Anita. Ibu sudah semakin tua, kondisi fisiknya mulai melemah dan dia tidak bisa lagi dibiarkan tinggal sendirian di rumah lama kita yang sudah mulai rapuh dan bocor di pinggiran kota itu. Sebagai anak laki-laki tunggal di dalam keluarga ini, sudah menjadi kewajiban mutlak dan kodratku di hadapan agama untuk merawat dan menjaga ibu di masa tuanya. Rumah baru yang kamu beli ini sangat besar. Ada banyak sekali kamar kosong di lantai bawah maupun lantai atas yang sama sekali tidak terpakai oleh kita berdua. Lalu, apa salahnya jika ibu kandungku sendiri ikut tinggal bersama kita di dalam rumah ini? Yang salah adalah kamu sama sekali tidak memiliki rasa hormat dan tidak menghargai eksistensiku sebagai istrimu di dalam rumah tangga ini, Mas Baskoro." Air mata kemarahan yang sangat panas kini mulai menggenang deras di pelupuk mataku, tidak mampu lagi kubendung oleh pertahanan batinku. Tangan kananku yang memegang lembaran sertifikat kini bergetar dengan sangat hebat.
Tanpa sadar meremas kertas tebal yang sangat berharga itu hingga sedikit kusut dan berkerut di bagian pinggirnya akibat luapan amarah yang meledak-ledak di dalam dadaku. Aku yang membeli rumah ini, Mas, 7 miliar rupiah. Menggunakan uang tabungan pribadiku, hasil memeras keringat, darah, dan air mataku sendiri siang dan malam selama bertahun-tahun membangun bisnis tekstilku dari nol. Kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tidak menyumbang satu keping mata uang pun untuk pembangunan rumah megah ini. Bagaimana bisa kamu secara sepihak, tanpa tahu diri, langsung mengundang ibumu untuk pindah dan menguasai ruang privasi di dalam rumah yang bahkan belum sempat kita nikmati berdua saja sebagai sepasang suami istri? Jaga bicaramu dan batasi kelancangan mulutmu, Anita. Potong Baskoro dengan nada suara yang meninggi dengan sangat drastis, membuat ruangan keluarga yang luas berplafon tinggi itu bergema keras oleh bentakannya yang syarat akan amarah yang meluap. Pria itu melangkah maju beberapa langkah mendekat ke arahku. Wajahnya menegang hebat memancarkan ego seorang kepala keluarga yang merasa otoritasnya diinjak-injak oleh materi kekayaan istrinya. Uang dan materi kekayaan bukan segalanya di dalam keluarga kecil kita ini. Apakah karena kamu yang membayar harga rumah 7 miliar ini, lalu kamu merasa memiliki hak penuh untuk memutus tali silaturahmi dan baktiku antara seorang anak laki-laki dan ibu kandungnya sendiri? Di mana letak tata krama, rasa hormat, dan moralitasmu sebagai seorang menantu pada orang tuaku yang telah melahirkanku ke dunia ini? Ibu tetaplah ibuku sampai kapanpun, dan kemanapun kaki ini melangkah pergi, aku memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang penuh atas keselamatan serta kenyamanan sisa hidupnya. Aku tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar sangat getir, hambar, dan syarat akan kepedihan mendalam serta rasa muak yang teramat sangat atas kelogisan argumen palsu yang dilontarkan oleh suamiku sendiri. Rasa hormat? Aku selalu menaruh rasa hormat yang tertinggi pada Ibu Rahayu sejak hari pertama kita menikah. Mas, aku tidak pernah menolak untuk memberikan bantuan finansial bulanan untuknya di rumah lama. Namun, tindakan sepihakmu hari ini benar-benar sudah keterlaluan dan melewati batas kesabaranku sebagai seorang manusia. Kamu mendukung ibumu untuk langsung masuk secara paksa ke dalam kehidupan privasi domestik kita di dalam rumah yang bahkan belum sempat kubersihkan seluruh debunya. Apakah Ibu Rahayu sendiri yang meminta hal ini karena tergiur melihat kemewahan aset baruku, atau kamu yang menawarkan dengan sukarela tanpa tahu diri bahwa kamu sedang menumpang di dalam istana milik istrimu? Cukup, Anita. Hentikan seluruh omong kosong dan kelancanganmu sekarang juga. Baskoro melangkah semakin dekat, menatap tajam langsung ke dalam manik mataku dengan pandangan yang penuh dengan kilatan amarah yang membakar habis sisa-sisa kehangatan pernikahan kami malam ini. Aku tidak ingin mendengar perdebatan, keluhan, atau alasan apapun lagi dari mulutmu mengenai masalah ini. Keputusan sudah diambil secara mutlak dan mobil pengangkut barang akan tiba besok pagi. Besok pagi ibu akan datang ke rumah ini, dan aku sangat berharap kamu bisa mengontrol emosimu dan menyambut kedatangan ibuku dengan sikap serta tutur kata yang baik sebagai seorang menantu yang tahu tata krama. Jangan pernah kamu berani membuatku merasa malu atau jatuh harga diriku di hadapan ibu kandungku sendiri karena keangkuhan hartamu itu. Setelah mengucapkan rentetan kalimat yang terasa laksana dekret mutlak hukum yang menjatuhkan vonis ketidakberdayaan atas diriku, Baskoro langsung berbalik badan dengan cepat dan berjalan pergi meninggalkanku sendirian di tengah-tengah ruang keluarga yang luas itu. Langkah kakinya yang menjauh menuju ke arah koridor kamar tidur belakang terdengar begitu tegas, dingin, laksana ketukan palu hakim di ruang sidang yang merampas seluruh hak kebahagiaan dan kedaulatan diriku atas properti berharga yang kubeli dengan air mataku sendiri. Aku lemah seketika. Kedua lututku terasa kehilangan seluruh kekuatannya untuk menopang berat tubuhku hingga aku jatuh terduduk di atas lantai marmer putih yang terasa begitu dingin menusuk kulit. Air mataku luruh dengan sangat deras tanpa bisa kubendung lagi, membasahi pipi dan jatuh menetes di atas lembaran sertifikat rumah 7 miliar yang kini sudah kusut di dalam genggaman tanganku yang melemah. Dadaku terasa sangat sesak, bergemuruh hebat oleh perpaduan antara rasa sesal yang mendalam, rasa sakit hati karena dikhianati, dan amarah yang meluap-luap yang membakar habis seluruh ekspektasi masa depan yang telah kususun dengan rapi di dalam benakku sejak beberapa bulan yang lalu. Rumah impian yang seharusnya menjadi simbol kemenangan, simbol kemerdekaan, dan kemandirian hakiki pribadiku dari kemiskinan masa lalu, kini dalam sekejap terasa berubah wujud menjadi sebuah jebakan sangkar emas yang sengaja dipasang untuk mengurung kebebasanku dan menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri. Mengapa Baskoro begitu tega memperlakukanku seperti ini? Mengapa Ibu Rahayu harus datang secepat ini, merusak seluruh kebahagiaan domestik yang baru saja ingin kurenggut bersama suamiku di bawah atap baru ini? Aku merasa sangat terancam,
merasa sangat tidak berdaya, dan merasa terhina di dalam properti mewah yang kubeli murni dengan darah dan dagingku sendiri dari hasil dunia bisnisku yang sukses. Di tengah isak tangisku yang tertahan di dalam keheningan malam ruang keluarga yang sangat luas itu, aku menatap lurus ke arah dinding tengah yang masih kosong tanpa dekorasi. Perlahan-lahan, rasa sedih yang sempat melumpuhkan seluruh syaraf kesadaranku itu mulai bermutasi menjadi sesuatu yang lain di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih tajam, lebih fokus, dan dipenuhi oleh sebuah kalkulasi strategi yang sangat matang. Dorongan kemarahan yang membakar dada kini justru memantik sebuah pemikiran rasional yang sangat radikal di dalam benakku yang cerdas. Jika suamiku dan ibu mertuaku berpikir bahwa mereka bisa dengan begitu mudahnya masuk, menguasai, mendominasi istanaku, dan menginjak-injak harga diri serta kemandirian finansialku di rumah ini, maka mereka telah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidup mereka. Mereka lupa bahwa wanita yang sedang mereka hadapi saat ini adalah seorang pengusaha sukses yang terbiasa menghancurkan para pesaing bisnisnya di luar sana dengan strategi yang dingin dan tanpa ampun. Aku menghapus seluruh sisa air mata di pipiku dengan sangat kasar menggunakan punggung tangan kiriku. Aku bangkit berdiri tegak kembali dengan perlahan, merapikan pakaian hitamku, lalu menatap tajam ke arah lembaran sertifikat di tangan kananku yang kini telah berkerut. Senyuman tipis yang sangat misterius, sedingin es di puncak gunung terdalam, perlahan mulai menyungging di sudut bibirku yang merah. "Kalian sangat ingin tinggal di dalam rumah mewahnya ini?" Bisikku dengan nada suara yang telah berubah drastis menjadi sangat tenang, datar, dan dipenuhi oleh sebuah getaran kekuatan batin yang sangat mengintimidasi kesunyian malam. "Baiklah, silakan datang besok pagi, Mas Baskoro. Bawa ibu kandungmu masuk ke dalam istanaku. Aku akan memastikan untuk menyiapkan sebuah kejutan tak terduga yang sangat istimewa untuk menyambut kedatangan kalian berdua di rumah ini. Sebuah kejutan besar yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan seumur hidup kalian sampai napas terakhir berembus dari tubuh kalian." Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu meja ruang kerja pribasiku yang terletak di sudut lantai bawah, aku mulai membuka laptop sekundernya yang tersambung dengan jaringan internet privat yang aman. Jemari tanganku mulai menari-nari dengan kecepatan yang sangat konstan dan presisi di atas papan ketik, menyusun sebuah rancangan arsitektur keamanan digital dan sistem otomatisasi rumah pintar yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia ini, bahkan oleh Baskoro yang kini tengah tertidur dengan sangat pulas di dalam kamar sebelah tanpa pernah memedulikan sedikit pun perasaan istrinya yang telah terkoyak-koyak oleh keegoisannya sejak beberapa jam yang lalu. Pertunjukan yang sebenarnya telah resmi dimulai dari balik meja kerjaku ini, dan aku yang akan memegang kendali penuh atas setiap skenario yang akan berjalan di dalam rumah mewah senilai 7 miliar ini untuk hari-hari ke depan. Sinar matahari pagi yang pucat bersusah payah menembus tebalnya kabut tipis yang menyelimuti halaman depan rumah mewah senilai 7 miliar rupiah milikku. Kilauan cahaya yang biasanya membawa kehangatan dan semangat baru, kali ini terasa dingin dan enggan untuk singgah di atas lantai marmer teras yang kokoh. Di dalam rumah, suasana mencekam sudah terasa sejak jarum jam dinding baru menunjukkan pukul 5 subuh. Baskoro sudah terbangun sejak fajar belum sepenuhnya menyingsing, bergerak dengan tergesa-gesa di dalam kamar, mengenakan pakaian rapinya dengan gerakan yang kaku dan penuh tekanan. Tidak ada satu patah kata pun yang meluncur dari bibirnya kepada diriku saat kami berada di dapur. Hanya ada suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen saat sarapan, sebuah melodi kecanggangan yang sangat menyiksa dan membuat udara di dalam ruang makan terasa semakin menipis. Aku berdiri bergemi di dekat meja dapur island yang megah, kedua tanganku memegangi cangkir kopi hitam yang perlahan mulai mendingin tanpa sempat kurenggut maknanya. Tatapanku lurus, dingin, dan tajam memperhatikan setiap gerak-gerik punggung Baskoro yang sedang sibuk memakai sepatu kulitnya di area teras depan. Ada rasa asing yang teramat sangat, sebuah jarak yang mendadak membentang luas ketika aku memandangi sosok suamiku sendiri pagi ini. Pria yang dahulu di hadapan penghulu berjanji dengan suara bergetar bahwa ia akan selalu melindungi, menghargai, dan menjaga setiap jengkal kehormatan serta keputusan hidupku, kini telah menjelma menjadi sosok asing yang sangat egois, buta akan perjuangan batin istrinya, dan dengan tega menginjak-injak harga diriku demi memuaskan kepatuhan sepihak kepada ibunya. "Aku berangkat sekarang untuk menjemput ibu," ucap Baskoro singkat. Nadanya datar dan tanpa sedikit pun menolehkan wajahnya ke belakang untuk menatap mataku, sebelum akhirnya ia menutup pintu depan dengan sebuah dentuman keras yang menggema di seluruh penjuru ruangan yang sepi. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan sesak yang mendera dada, lalu mengembuskannya dengan sangat perlahan laksana membuang seluruh beban yang bergelayut di dalam pikiran. "Pergilah, Mas Baskoro, jemput ibumu tercinta. Bawa dia masuk ke dalam istanaku ini,
Gumamku pada kesunyian rumah besar yang kini sepenuhnya menjadi milikku untuk beberapa jam ke depan. Namun, kegundahan batin yang kurasakan pagi ini sebenarnya tidak hanya bersumber dari ketegangan domestik rumah tanggaku yang mulai retak. Sejak 3 hari yang lalu, tepat ketika proses administrasi pembayaran tunai rumah 7 miliar ini selesai dilakukan di kantor notaris, sebuah nomor telepon yang sama sekali tidak dikenal terus-menerus mengirimkan rentetan pesan singkat ke ponsel pribadiku. Pesan-pesan itu bukan sekadar tawaran iklan yang mengganggu atau salah sambung biasa, melainkan rangkaian kalimat bernada teror samar yang sangat mengintimidasi, yang selalu menyebut-nyebut tentang sebuah istilah mengerikan berupa utang darah masa lalu dan sebuah janji bahwa masa kelam yang belum selesai akan segera menagih korbannya kembali. Ponsel pintarku yang tergeletak di atas meja dapur Island tiba-tiba bergetar dengan sangat kuat, memecah keheningan pagi yang membeku di dalam rumah besar ini. Aku tersentak kecil, jantungku mencelos dari tempatnya. Dengan telapak tangan yang sedikit basah oleh keringat dingin, aku meraih benda pipi tersebut dan menyalakan layarnya. Sebuah pesan teks baru muncul secara otomatis di panel notifikasi, memancarkan deretan kata yang langsung membuat darahku terasa berhenti mengalir ke seluruh tubuh. Rumah baru yang sangat megah dan luar biasa indah, Anita. Uang sebesar 7 miliar rupiah tentu bukan jumlah yang sedikit bagi seorang wanita sendirian untuk membelinya secara tunai. Nikmatilah kemewahan dan keangkuhan hartamu itu selagi kamu bisa bernapas dengan tenang di sana, karena sebentar lagi aku akan datang secara nyata untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hak milikku sejak lama. Sampaikan salam hangatku pada Baskoro dan ibunya tercinta yang sedang mencoba bersembunyi di balik ketiak kayamu. Aku tahu kalian semua ada di sana. Dari pria bernama Arman. Jantungku seketika berdegup dengan sangat kencang laksana dipukul bertubi-tubi oleh gada besi yang kasat mata. Wajahku yang biasanya memancarkan rona kemandirian seorang pengusaha sukses, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi tanpa darah. Arman. Nama itu kembali muncul secara nyata, merayap keluar dari kegelapan masa lalu yang selama 5 tahun pernikahan ini selalu berusaha kukubur dalam-dalam di lubuk hatiku yang paling terasing. Siapa sebenarnya sosok Arman ini? Bagaimana bisa pria asing itu mengetahui tentang keberadaan rumah baruku yang lokasinya sangat privat ini? Bagaimana ia bisa mengetahui nominal harga rumah ini dengan begitu tepat hingga ke angka miliaran rupiah? Dan hal yang paling membuat bulu kuduku merinding hingga ke dasar sukmaku adalah mengapa pria bernama Arman ini mengaitkan ancaman finansial dan fisik ini dengan eksistensi Baskoro beserta Ibu Rahayu? Aku mencoba memaksakan otakku untuk mengingat-ingat kembali setiap kepingan memori masa lalu yang pernah kulewati bersama suamiku. Selama 5 tahun menjalani bidu pernikahan dengan Baskoro, pria itu memang teramat jarang, bahkan cenderung menutup diri untuk menceritakan secara detail tentang sejarah kelam masa lalu keluarganya atau jenis pekerjaan yang ditekuni oleh mendiang ayahnya dahulu. Baskoro selalu memiliki 1001 cara untuk mengalihkan pembicaraan setiap kali aku bertanya dengan lembut mengenai alasan mengapa mereka harus tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana dan memprihatinkan di pinggiran kota di awal pernikahan kami. Padahal desas-desus dari kerabat jauh mengatakan bahwa Ibu Rahayu dulunya adalah seorang wanita yang berasal dari kalangan keluarga yang sangat berkecukupan dan terhormat. Apakah ada sebuah konspirasi besar atau rahasia kelam yang sengaja disembunyikan dariku selama bertahun-tahun ini oleh suamiku sendiri? Spekulasi liar mulai berputar dengan sangat cepat di dalam kepalaku laksana pusaran angin topan yang merusak segala ketenangan pikiran. Rasa terancam yang tadinya hanya berpusat pada masalah dominasi domestik ibu mertuaku yang egois, kini mendadak bercabang menjadi sebuah ketakutan fisik yang sangat nyata akan kehadiran sosok berbahaya bernama Arman ini yang tampaknya siap menghancurkan hidupku kapan saja dari luar sana. Aku merasa terkurung, merasa terjebak di dalam labirin ketidaktahuan yang sangat menyiksa. Di satu sisi, aku merasa dikhianati secara sepihak oleh suamiku sendiri yang membawa sang ibu mertua masuk secara paksa ke dalam rumah baru yang kubangun dengan tetesan darah bisnisku. Di sisi lain, ada sebuah bahaya nyata yang sedang mengintai dari luar dinding rumah ini, mengancam keselamatan fisikku dan seluruh aset properti berharga yang telah kubeli dengan susah payah selama bertahun-tahun lamanya. Rasa tidak berdaya yang teramat sangat itu nyaris menenggelamkan diriku ke dalam jurang keputusasaan yang sangat mendalam pagi ini. Namun, aku bukanlah tipe wanita lemah yang mudah menyerah begitu saja pada keadaan yang menekan. Karakter tangguh, disiplin, dan dingin yang telah menempaku menjadi seorang pengusaha konveksi digital yang sukses di usia muda seketika bangkit kembali dari balik rasa takutku. Aku meletakkan cangkir kopi hitamku ke atas meja dengan sebuah hentakan pelan yang tegas, menegakkan bahuku yang sempat layu, dan menatap ke sekeliling ruangan tengah yang luas dan megah ini dengan pandangan mata yang kembali memancarkan kilatan tekad baja yang sangat tajam.
Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, baik itu makhluk nyata maupun bayangan masa lalu, untuk merebut dan menghancurkan apa yang sudah menjadi hak milikku secara hukum. Baik itu ibu mertuaku yang egois, suamiku yang tidak tahu diri, atau bajingan pengecut bernama Arman itu. Tegasku pada kesunyian malam yang mulai berganti pagi, suaraku terdengar begitu solid tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan langkah kaki yang mantap dan berwibawa, aku berjalan menuju ke ruang kerja pribasiku yang terletak di sudut lantai 1 yang agak tersembunyi. Ruangan kerja itu belum sepenuhnya tertata dengan rapi, masih ada beberapa kardus besar berisi dokumen-dokumen penting perusahaan yang belum sempat kubongkar dari tempatnya. Aku menghampiri sebuah brankas besi kecil berkode digital yang tersimpan dengan aman di balik lemari buku jati yang besar. Setelah memasukkan rangkaian nomor kombinasi rahasia yang rumit, pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan, menampilkan beberapa berkas kepemilikan aset berharga dan sebuah laptop sekunder berwarna hitam legam yang memang sangat jarang kugunakan untuk urusan operasional bisnis sehari-hari. Aku menyalakan laptop sekunder tersebut, menghubungkannya ke dalam jaringan internet privat terenkripsi yang sangat aman dari pelacakan pihak luar, lalu mulai mengetik pesan teks ke sebuah aplikasi khusus untuk menghubungi seseorang yang telah lama menjadi mitra kepercayaanku dalam urusan investigasi personal dan keamanan tingkat tinggi. Seorang mantan detektif swasta profesional bernama Hendra. Hendra, aku membutuhkan bantuan investigasimu segera hari ini juga tanpa penundaan. Tolong cari tahu secara detail dan menyeluruh segala hal yang berkaitan dengan seorang pria bernama Arman di kota ini. Pria itu entah bagaimana caranya telah mengetahui lokasi rumah baruku, mengetahui nominal harganya, dan dia mengirimkan pesan ancaman fisik yang sangat serius kepadaku serta mengaitkannya dengan keluarga Baskoro. Aku membutuhkan seluruh data pribadi, rekam jejak, dan motifnya sebelum matahari terbenam hari ini, tulisku dengan jemari yang bergerak cepat di atas papan ketik. Jawaban dari seberang sana tidak membutuhkan waktu yang lama untuk muncul di layar laptopku. Baik, Bu Anita. Saya mengerti situasinya. Saya akan segera menggerakkan seluruh jaringan informasi saya di lapangan sekarang juga. Harap Ibu tetap berhati-hati di dalam rumah. Dari beberapa informasi sekilas yang pernah saya dengar di dunia bawah, nama Arman seringkali dikaitkan dengan jaringan penagih utang ilegal kelas atas yang sangat kejam dan tidak pernah segan-segan menggunakan kekerasan fisik ekstrim untuk melumpuhkan korbannya. Aku menutup layar laptop hitam itu dengan sebuah gerakan pelan yang sangat teratur. Informasi singkat dari Hendra barusan semakin menegaskan kesimpulanku bahwa situasi yang sedang kuhadapi saat ini sudah jauh dari kata sederhana atau sekadar drama pertengkaran rumah tangga biasa. Bahaya nyata sedang berjalan menuju ke arahku. Namun, alih-alih merasa panik, menangis, atau berniat melarikan diri meninggalkan rumah impianku ini, otak jeniusku yang terbiasa mengatur strategi bisnis justru merasakan sebuah gejolak adrenalin yang luar biasa hebat. Pikiranku mulai merajut sebuah jaring strategi besar yang sangat dingin. Jika rumah mewah senilai 7 miliar rupiah ini adalah apa yang mereka incar dan jadikan pusat perhatian, maka rumah megah ini pula yang akan kujadikan sebagai medan pertempuran utama, di mana akulah yang akan bertindak sebagai sutradara tunggal yang memegang kendali penuh atas jalannya permainan hidup dan mati ini. Kalian semua mengira bahwa aku hanyalah seorang wanita lemah berduit yang bisa kalian setir, kalian takuti, dan kalian manfaatkan sesuka hati kalian. Bisikku sambil memandangi layar ponsel pintarku yang masih menampilkan barisan kata ancaman dari Arman dengan sebuah senyuman misterius yang sangat dingin. Mari kita lihat bersama, siapa yang akan tetap berdiri tegak dan tertawa paling akhir ketika seluruh jaring rahasia yang kusiapkan ini mulai bergerak mengunci pergerakan kalian semua. Dengan langkah yang sangat anggun namun memancarkan aura ketegasan yang mutlak, aku keluar dari ruang kerja pribasiku. Aku mulai berjalan mengitari setiap jengkal ruangan di rumah mewahnya ini, memeriksa dengan sangat teliti setiap sudut dinding partisi gipsum, jalur kabel di langit-langit, dan instalasi panel listrik utama dengan pandangan mata seorang arsitek militer yang sedang mempersiapkan sebuah benteng pertahanan tangguh untuk menghadapi serbuan musuh yang mematikan dari luar sana. Kejutan penyambutan yang kusiapkan tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh kelogisan berpikir mereka berdua. Suara deru mesin mobil yang perlahan melambat dan akhirnya berhenti tepat di halaman depan menandakan bahwa waktu yang paling kucemaskan telah tiba. Aku berdiri diam di dekat pintu utama, mengatur ritme napas agar tetap teratur dan memaksakan otot wajahku untuk menampilkan ekspresi yang sehalus mungkin. Tidak boleh ada tanda-tanda kemarahan, ketakutan, atau kecurigaan yang terbaca oleh mereka. Topeng ketenangan harus terpasang dengan sempurna tanpa celah sedikit pun. Pintu depan terbuka perlahan,
menampilkan Baskoro yang berjalan masuk dengan napas yang sedikit terengah-engah sambil menjinjing 2 buah koper besar berbahan kulit milik ibunya. Di belakang Baskoro, melangkah seorang wanita parubaya dengan pakaian batik rapi dan rambut yang disanggul sederhana namun tetap memancarkan aura keanggunan yang kaku. Ibu Rahayu. Wajah wanita tua itu tampak sangat lelah akibat perjalanan yang cukup jauh, namun sepasang matanya yang tajam langsung mengedar ke seluruh penjuru ruangan, menilai setiap sudut kemewahan yang tersaji di hadapannya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Selamat datang di rumah saya, Ibu," ucapku dengan suara yang kubuat selembut mungkin, melangkah mendekat dan mengulurkan tangan kanan untuk menyalami sang mertua dengan takzim. Ibu Rahayu menyambut uluran tanganku, namun genggaman jemarinya terasa sangat dingin dan hanya sekilas saja sebelum ia menariknya kembali. "Rumah yang sangat besar, Anita. Terlalu luas untuk ditinggali hanya oleh 2 orang saja. Baguslah kalau ibu memutuskan pindah ke sini sekarang, jadi rumah megah ini tidak terasa seperti kuburan sepi yang menakutkan," ujar Ibu Rahayu dengan nada suara yang terdengar datar, namun syarat akan makna tersirat bagi pendengaranku yang sensitif. Baskoro meletakkan koper-koper itu di dekat undakan tangga, lalu menatap ke arahku dengan sepasang mata yang memancarkan perpaduan antara rasa lega dan kewaspadaan yang amat sangat, seolah-olah ia sedang memastikan bahwa aku tidak akan membuat keributan besar seperti malam sebelumnya. "Aku sudah menaruh barang-barang ibu yang lain di dalam bagasi mobil box luar, nanti sore baru akan dibongkar oleh beberapa orang suruhan. Kamar untuk ibu di sebelah mana, Anita? Aku ingin ibu segera beristirahat." "Aku sudah menyiapkan kamar terbaik di lantai bawah ini, Mas Baskoro. Kamar tamu utama yang luas dan menghadap langsung ke arah taman belakang, agar ibu bisa menikmati udara segar dan pemandangan hijau setiap pagi tanpa harus repot naik turun tangga," jawabku dengan senyuman manis yang menghiasi bibir. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak mencerminkan badai amarah dan kecurigaan yang sedang bergemuruh hebat di dalam hatiku. "Baguslah kalau kamu punya pemikiran yang cukup berbakti seperti itu," sahut Ibu Rahayu sambil berjalan perlahan menuju ke ruang tengah. Jemari tangannya sesekali menyentuh permukaan furnitur kayu jati yang mahal seolah-olah sedang memeriksa kualitas dan keaslian barang tersebut. "Baskoro bilang rumah ini harganya 7 miliar rupiah. Sebuah angka nominal yang sangat fantastis untuk hasil kerja keras seorang wanita muda sepertimu. Ibu hanya berharap, seluruh kemewahan duniawi ini tidak membuatmu lupa akan kodratmu sebagai seorang istri yang harus selalu patuh dan tunduk pada perintah suami." Kalimat itu bagai sebilah jarum halus yang menusuk langsung ke dalam egoku, namun aku tetap mempertahankan ketenanganku, hanya mengangguk pelan dengan kepala sedikit tertunduk laksana seorang menantu yang patuh. "Tentu saja, Ibu. Semua usaha keras ini saya lakukan juga demi kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan keluarga kita bersama di masa depan." Baskoro tersenyum sangat puas melihat interaksi kami yang tampak begitu harmonis dari luar. Ia melangkah mendekat dan menepuk bahuku dengan lembut, sebuah gestur penghargaan yang terasa sangat terlambat, palsu, dan hambar bagi perasaanku yang terlanjur terkoyak. "Terima kasih banyak, Anita. Aku tahu kamu adalah istri yang sangat pengertian dan berbakti. Aku akan mengantar ibu ke kamarnya dulu untuk merapikan pakaian." Saat kedua orang itu berjalan menjauh menuju koridor kamar bawah, senyuman manis di wajahku runtuh seketika tanpa sisa. Tatapan mataku berubah drastis menjadi sangat dingin, menusuk, dan penuh dengan kalkulasi strategis, memandangi punggung ibu mertuaku yang bergerak menjauh hingga hilang di balik pintu kamar. Aku mengepalkan kedua tanganku di samping tubuh dengan begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih dan kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Mereka benar-benar mengira telah memenangkan pertempuran domestik ini dengan sangat mudah. Mereka mengira aku telah tunduk dan menyerah pada situasi yang mereka paksakan secara sepihak ini. Aku segera berbalik dan berjalan cepat menuju ruang kerja privasiku, lalu mengunci pintu kayu tebal itu rapat-rapat dari dalam agar tidak ada yang bisa mengganggu privasiku. Ponsel pintarku di dalam saku pakaian runggahan tiba-tiba bergetar lagi. Sebuah notifikasi dari Hendra masuk membawa berkas digital berenkripsi yang kusuruh cari sebelumnya. Aku membuka berkas tersebut dengan gerakan cepat, membaca setiap baris informasi penting mengenai sosok Arman yang misterius dengan ketelitian tingkat tinggi. Berdasarkan data akurat yang dikumpulkan oleh jaringan Hendra di lapangan, Arman ternyata adalah seorang pemimpin kelompok penagih utang ilegal kelas kakap yang bergerak di bawah bayang-bayang bisnis hitam kota ini. Namun, ada satu lembar informasi krusial yang membuat jantungku berdegup kencang dan darahku berdesir hebat. 10 tahun yang lalu, perusahaan manufaktur besar milik mendiang ayah Baskoro mengalami kebangkrutan secara misterius, dan nama Arman tercatat sebagai salah satu pihak eksekutor yang melakukan penyitaan seluruh aset keluarga secara paksa dan kejam,
hingga menyebabkan ayah Baskoro jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan. Jadi ini adalah benang merah yang sebenarnya. Bisikku pada kesunyian ruang kerja, sepasang mataku melebar sempurna membaca barisan data hitam di layar ponsel. Keluarga Baskoro memiliki urusan utang darah masa lalu yang sangat besar pada kelompok hitam milik Arman, dan sekarang Arman telah kembali dari kegelapan untuk menagih seluruh sisa-sisa yang belum lunas. Dan mereka, suamiku dan ibunya, dengan sangat percaya diri berpikir bahwa rumah mewah seharga 7 miliar milikku ini bisa menjadi jawaban instan untuk melunasi utang masa lalu mereka. Kesimpulan itu langsung terbentuk dengan sangat kokoh di dalam kepala jeniusku. Aku menyangka, dengan kelogisan berpikir yang sangat rasional saat itu, bahwa Baskoro dan Ibu Rahayu sengaja merencanakan kedatangan mendadak ini dan ingin menguasai rumah ini agar mereka bisa menjadikannya jaminan hutang atau menjualnya demi melunasi kesalahan masa lalu mereka kepada kelompok Arman. Rasa dikhianati yang kurasakan kini bercampur aduk dengan kemarahan yang meluap-luap di dalam dada. Aku merasa sengaja dijadikan alat pemuas keserakahan finansial dan pelindung ekonomi bagi kesalahan masa lalu yang sama sekali tidak pernah kuperbuat atau kuketahui sebelumnya. Kalian benar-benar salah besar jika mengira aku akan mengorbankan seluruh hasil kerja keras, darah, dan air mata bisnisku hanya untuk membayar kesalahan masa lalu kalian yang memuakkan. Desisku dengan penuh penekanan pada setiap kata yang kuucapkan di dalam ruangan yang sunyi itu. Namun, alih-alih membiarkan diriku tenggelam dalam kepanikan atau langsung keluar mengonfrontasi Baskoro saat itu juga, otak pengusahaku justru bekerja dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat. Aku menyadari dengan sangat baik bahwa jika aku mengusir suami dan mertuaku sekarang, bahaya nyata bernama Arman tetap akan mengincarku karena pria kejam itu sudah melacak posisi rumah baruku dengan sangat akurat. Solusi terbaik, satu-satunya jalan keluar yang paling radikal, adalah menyelesaikan seluruh masalah ini secara tuntas dan permanen di dalam rumah ini juga, dengan caraku sendiri. Aku mulai membuka sebuah perangkat lunak khusus terenkripsi di laptop sekundernya. Perangkat lunak canggih yang terhubung langsung dengan sistem renovasi rahasia dan otomatisasi rumah pintar militer yang sengaja kupasang secara diam-diam semenjak 1 bulan sebelum pembangunan rumah ini dinyatakan selesai sepenuhnya. Proyek renovasi tersembunyi yang kusebut sebagai sistem keamanan mandiri itu melibatkan pemasangan dinding pembatas baja solid tersembunyi di balik partisi gipsum ruang tengah, instalasi kaca jendela anti peluru berlapis ganda, dan kunci magnetik otomatis berkekuatan tinggi pada setiap pintu akses keluar masuk rumah. Kalian mengira bahwa kedatangan kalian ke sini adalah untuk menguasai istana mewahku, ujarku sambil menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat penuh misteri di wajah cantiknya, menatap grafis 3 dimensi rumah di layar laptop. Padahal, tanpa kalian sadari, kalian sebenarnya baru saja melangkah masuk dengan sukarela ke dalam sebuah sangkar emas raksasa yang telah kusiapkan dengan sangat matang. Dan ketika waktunya tiba nanti, sangkar besi ini akan mengunci dengan sangat rapat, mengurung siapa saja yang berniat jahat di dalamnya tanpa menyisakan satu celah pun untuk melarikan diri. Aku menghabiskan waktu beberapa jam ke depan di dalam ruang kerja yang terkunci itu, untuk menyempurnakan seluruh konfigurasi sistem keamanan digital melalui laptop pribasiku, memastikan tidak ada satu celah atau gala sekecil pun yang terlewat dari pengawasanku. Sembari telingaku mendengarkan samar-samar suara tawa kecil dan obrolan antara Baskoro dan Ibu Rahayu dari arah ruang makan luar yang terdengar begitu ironis sekaligus memuakkan bagi batinku yang telah bersiap untuk perang. 2 hari berlalu sejak kedatangan Ibu Rahayu yang mendadak, dan suasana di dalam rumah mewah senilai 7 miliar rupiah ini laksana permukaan air danau yang tampak tenang namun menyimpan arus pusaran air yang mematikan di dasarnya. Aku menjalankan peranku sebagai tuan rumah yang sempurna dengan ketelitian tingkat tinggi yang luar biasa. Setiap pagi, aku memastikan diri untuk bangun lebih awal, menyiapkan hidangan sarapan yang lezat di atas meja dapur island, memastikan seluruh kebutuhan harian ibu mertuaku terpenuhi tanpa ada yang terlewat, dan selalu memaksakan diri untuk berbicara dengan nada suara yang sangat santun serta penuh kepatuhan di hadapan Baskoro. Baskoro tampak semakin tenggelam di dalam rasa percaya diri yang semu. Ia merasa telah berhasil mendidik dan menundukkan istrinya menjadi wanita yang penurut, meskipun aku memiliki kekayaan serta kejayaan bisnis yang jauh melampaui kapasitas finansial dirinya sendiri. Sementara itu, Ibu Rahayu terus-menerus menunjukkan otoritas tertingginya sebagai tetua di dalam rumah tersebut. Ia dengan sesuka hati mengatur ulang tata letak beberapa pajangan kristal dan furnitur di ruang tamu utama, seolah-olah seluruh jengkal rumah megah ini adalah properti warisan yang mutlak menjadi hak miliknya sejak lama. Namun, di balik topeng kepatuhan dan ketundukan yang sengaja kutunjukkan di hadapan mereka, aku bergerak aktif laksana sebuah bayangan misterius di malam hari.
Setiap kali Baskoro pergi berangkat ke kantornya dan Ibu Rahayu sedang terlelap tidur siang di dalam kamarnya yang nyaman, aku akan berjalan mengitari setiap jengkal rumah dengan membawa beberapa peralatan elektronik berukuran mikro di dalam saku pakaian runggahanku. Dengan gerakan yang sangat senyap dan terlatih, aku memasang belasan kamera pengawas tersembunyi yang berukuran sekecil lubang jarum di sela-sela hiasan dinding, bingkai foto keluarga, dan sudut langit-langit ruangan. Aku juga menanam perangkat penyadap suara mikro agar aku bisa mendengarkan setiap sudut percakapan yang terjadi di dalam rumah ini melalui earphone nirkabel tersembunyi yang terpasang di telinga kananku. Bagaimana perkembangan situasinya di luar? Mas? Apakah pria bernama Arman itu sudah menghubungi ponselmu lagi hari ini? Suara Ibu Rahayu terdengar berbisik sangat lirih melalui perangkat penyadap yang sengaja kupasang di balik pot bunga ruang keluarga. Aku yang saat itu berada di area dapur bersih, berpura-pura sedang sibuk memotong sayuran dengan tenang sambil menajamkan pendengaranku untuk mencerna setiap untaian kata mereka. Belum ada telepon lagi dari dia, Bu. Namun, berdasarkan informasi terakhir yang kudapatkan dari rekan di lapangan, beberapa orang suruhan kelompok Arman sudah mulai terlihat sering berkeliaran di sekitar gerbang kompleks perumahan elit ini. Kita semua harus tetap meningkatkan kewaspadaan yang tinggi di sini. Jangan sampai Anita menaruh kecurigaan sedikit pun tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini, jawab Baskoro dengan nada suara yang terdengar sangat cemas, berat, dan dipenuhi oleh tekanan batin yang luar biasa hebat. Aku yang mendengarkan percakapan rahasia itu dari balik meja dapur Island hanya bisa menyunggingkan sebuah senyuman yang sangat dingin di sudut bibirku. Pisau dapur di tangan kananku mengiris wortel di atas talenan dengan sebuah hentakan yang sangat kuat, cepat, dan presisi. Jangan sampai Anita curiga. Batin-batinku mengulangi kalimat suamiku sendiri dengan rasa muak dan kepedihan yang mendalam. Kalian berdua yang terlalu bodoh, terlalu percaya diri, dan terlalu buta untuk menyadari bahwa aku sudah mengetahui seluruh detail tentang rencana kelam masa lalu kalian yang sedang mengintai rumah ini. Keyakinan di dalam benakku kini semakin menebal dan mengeras bahwa suami serta ibu mertuaku sedang menunggu momen yang paling tepat untuk mengorbankan diriku, mengorbankan bisnisku, atau menyerahkan aset rumah 7 miliar ini demi menyelamatkan kulit mereka sendiri dari kejaran kelompok penagih utang kejam milik Arman. Siapapun yang melihat gerak-geriku di dalam rumah ini saat ini pasti akan mengira bahwa aku sedang menyusun sebuah rencana balas dendam yang sangat kejam, sebuah jebakan maut yang dirancang khusus untuk mempermalukan, menjebak, atau mendepak mertua serta suamiku sendiri ke dalam jurang kehancuran sebagai aksi balasan atas pengkhianatan sepihak mereka. Sore harinya, ketika langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, sebuah kurir logistik datang mengantarkan sebuah paket kardus berukuran sangat besar yang dikirimkan atas nama perusahaan samaran miliknya. Paket besar tersebut berisi beberapa komponen elektronik tambahan yang canggih dan sebuah modul kontrol utama khusus untuk mengaktifkan sistem penguncian hidrolik bertekanan tinggi. Baskoro yang kebetulan baru saja melangkah masuk ke halaman rumah sepulang dari kantor melihat paket besar tersebut tergeletak di atas lantai teras depan. Paket barang apa ini, Anita? Besar dan berat sekali kelihatannya. Tanya Baskoro sambil mengernyitkan dahinya yang tampak lelah, mencoba membaca label manifest pengiriman yang tertera di permukaan kardus tebal tersebut dengan pandangan menyelidik. Aku yang mendengar suaranya langsung melangkah keluar dari pintu utama dengan menyunggingkan senyuman hangat khas orang istri yang patut dibanggakan. Oh, ini hanya beberapa peralatan dekorasi interior tambahan dan instalasi sistem pencahayaan pintar generasi terbaru untuk dipasang di ruang tengah kita, Mas Baskoro. Aku sengaja memesannya karena aku ingin memberikan sebuah kejutan kecil yang sangat istimewa untuk kalian berdua, agar suasana ruang tengah kita menjadi jauh lebih hidup, hangat, dan megah saat kita semua berkumpul bersama nanti malam. Baskoro mengangguk-angguk pelan. Ketegangan di wajah lelahnya tampak sedikit mengendur setelah mendengar penjelasanku yang terdengar sangat masuk akal. Oh, jadi begitu rupanya. Baguslah kalau kamu tetap bersemangat untuk menghias dan mempercantik setiap sudut rumah baru ini. Ibu pasti akan merasa sangat senang dan betah melihat kreativitasmu nanti malam. Pria itu kemudian melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menaruh rasa kecurigaan sedikit pun di dalam pikirannya bahwa kejutan pencahayaan pintar yang dimaksud oleh istrinya barusan memiliki fungsi arsitektur militer yang jauh lebih mematikan dan kuat daripada sekadar menerangi sudut ruangan. Malam harinya, setelah memastikan bahwa jarum jam telah melewati angka 11 malam dan seluruh suara di dalam rumah telah senyap, aku memastikan Baskoro serta Ibu Rahayu telah masuk ke dalam kamar tidur masing-masing untuk beristirahat total. Aku segera bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat senyap, mengenakan pakaian serba hitam yang pas di tubuh,
lalu membawa laptop sekunder hitamku menuju ke ruang kendali utama tersembunyi yang sengaja kubuat di balik dinding gipsum ruang kerja pribasiku. Dengan jemari tangan yang bergerak dengan sangat cepat, lincah, dan presisi di atas papan ketik yang menyala temaram, aku mulai mengintegrasikan modul kontrol hidrolik yang baru kuterima sore tadi ke dalam sistem arsitektur digital rumah pintar ini. Aku mulai melakukan uji coba fungsi penutupan pembatas baja solid tersembunyi melalui sebuah simulasi grafis 3 dimensi di layar laptop sekundernya. Di atas layar, terlihat visualisasi digital rumah mewah senilai 7 miliar rupiah ini. Ketika tombol kontrol utama pada program tersebut ditekan, maka seluruh pintu keluar, akses jendela kaca, dan sekat-sekat pembatas ruang tengah akan tertutup rapat oleh lempengan baja tebal dalam waktu kurang dari 5 detik saja melalui tenaga hidrolik yang masif. Semuanya sudah terpasang dengan sempurna tanpa ada galat. Bisikku pada kesunyian ruang kendali rahasia tersebut, sepasang mataku memancarkan kilatan kepuasan yang sangat dingin dan tajam menatap visualisasi sistem yang menyala hijau. Rumah mewah seharga 7 miliar rupiah ini sejak awal bukan hanya sekadar tempat tinggal yang megah untuk memamerkan kemandirian finansialku kepada publik, melainkan sebuah benteng besi kokoh yang akan menjadi tempat akhir dari riwayat siapa saja yang berani mencoba bermain api dengan kedaulatan hidupku. Aku kemudian membuka sebuah folder dokumen digital lainnya di dalam laptop tersebut, menampilkan draft surat perjanjian hukum formal yang telah kupersiapkan sejak jauh-jauh hari dengan bantuan pengacara pribadi kepercayaanku di luar sana. Surat perjanjian tersebut berisi klausul pengalihan aset secara mutlak dan perlindungan hukum sepihak yang sangat mengikat. Aku tersenyum misterius saat menatap barisan teks hukum tersebut di layar monitor, membayangkan bagaimana ekspresi wajah suami dan ibu mertuaku nanti saat mereka menyadari secara penuh bahwa mereka telah masuk dan terjebak di dalam sebuah permainan catur strategis yang kukendalikan sepenuhnya dari balik layar digital ini. Semua jaring rahasia telah selesai kutebar di setiap sudut rumah, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menariknya dan mengunci pergerakan mereka semua tanpa ampun. Matahari pagi di hari kelima sejak kedatangan Ibu Rahayu bersinar terik, memancarkan hawa panas yang seakan membakar permukaan aspal di luar gerbang. Di dalam ruang tengah rumah mewah 7 miliar ini, atmosfer terasa begitu pengap oleh ketegangan yang kian memuncak. Aku sedang duduk di sofa ruang keluarga, berpura-pura membaca majalah bisnis, ketika ponsel pintarku di atas meja kaca bergetar pendek. Sebuah pesan singkat dari nomor yang kukenal sebagai milik Hendra masuk. Bu Anita, 3 mobil hitam baru saja melewati gerbang kompleks perumahan Anda. Mereka bergerak menuju ke arah rumah. Arman ada di salah satu mobil itu. Anda harus bersiap sekarang juga. Darahku terasa berdesir hebat, namun tidak ada kepanikan yang tampak pada raut wajahku. Aku melirik ke arah koridor lantai bawah di mana Ibu Rahayu sedang sibuk mengomeli salah satu asisten rumah tangga sewaan karena masalah debu di atas meja pajangan, sementara Baskoro baru saja turun dari lantai 2 dengan wajah yang sangat pucat dan gelisah. Langkah kaki suamiku terdengar terburu-buru. Ponselnya terus-menerus ditempelkan ke telinga kanan walau tampaknya panggilan yang ia lakukan tidak kunjung mendapatkan jawaban. Tepat pada pukul 10 pagi, suara deru mesin mobil yang masif terdengar berhenti tepat di depan halaman rumah, disusul oleh suara hantaman pintu mobil yang ditutup secara kasar. Baskoro tersentak hebat, ponsel di tangannya nyaris terjatuh ke atas lantai marmer. Ibu Rahayu pun menghentikan omelannya. Wajah tuanya seketika berubah menjadi sangat tegang dan ketakutan ketika memandang ke arah pintu utama yang tertutup rapat. Brak! Pintu depan rumah mewahku digedor dengan sangat keras dari luar, memicu gema yang mengerikan di dalam ruangan berplafon tinggi ini. Tanpa menunggu persetujuan dari siapapun di dalam rumah, daun pintu jati yang besar itu didorong paksa hingga terbuka lebar. 4 orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam melangkah masuk, memimpin jalan bagi seorang pria parubaya yang berjalan di tengah mereka dengan langkah yang sangat angker dan penuh percaya diri. Pria itu mengenakan kemeja necis tanpa dasi. Sepasang matanya yang tajam laksana elang langsung mengunci pandangan ke arah Baskoro dan Ibu Rahayu yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Lama tidak berjumpa, Rahayu. Dan kau, Baskoro, ternyata kalian bersembunyi dengan sangat nyaman di dalam istana megah seharga 7 miliar milik wanita ini. Ucap pria itu dengan suara berat yang menggelegar, dipenuhi oleh nada intimidasi yang sangat kental. Dia adalah Arman. Arman, bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Suara Ibu Rahayu bergetar hebat. Tangannya mencengkeram lengan kemeja Baskoro dengan sangat erat seolah sedang mencari perlindungan yang semu pada anak laki-lakinya. Baskoro melangkah maju setengah langkah, mencoba menegakkan punggungnya yang gemetar di hadapan sang penagih utang kejam. Arman, urusan kita adalah urusan masa lalu.
Perusahaan ayahku sudah hancur dan seluruh asetnya sudah kamu sita habis. Mengapa kamu masih mengejar kami sampai ke rumah ini? Arman tertawa keras, sebuah tawa yang terdengar sangat keji dan memuakkan di telingaku. Menyita habis? Jangan berlagak bodoh, Baskoro. Ayahmu mati dengan meninggalkan sisa utang pokok dan bunga berjalan yang belum lunas sebesar 5 miliar rupiah pada jaringan kami. Selama 5 tahun ini aku membiarkan kalian hidup tenang karena mengira kalian benar-benar sudah miskin. Tapi lihatlah sekarang, menantumu, atau istrimu ini, baru saja membeli sebuah rumah mewah tunai seharga 7 miliar rupiah. Itu artinya keluarga kalian memiliki likuiditas uang yang sangat besar, dan hari ini aku datang untuk mengambil hak milikku. Serahkan sertifikat rumah ini sekarang juga sebagai pelunasan utang darah masa lalu kalian, atau aku akan memastikan kalian bertiga tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini dalam keadaan bernapas. Baskoro seketika berbalik menatapku dengan pandangan mata yang penuh dengan keputusasaan sekaligus tuntutan yang teramat sangat egois. Anita, tolong aku, Anita, berikan sertifikat rumah ini pada Arman. Uang bisa kita cari lagi lewat bisnismu yang sukses itu, tapi nyawa kita dalam bahaya sekarang. Selamatkan aku dan ibu, aku mohon padamu. Ibu Rahayu pun ikut menatapku dengan mata yang membelalak penuh tuntutan, kehilangan seluruh keangkuhannya sebagai mertua. Iya, Anita, serahkan saja. Bukankah kamu menantu yang berbakti? Ini saatnya kamu berkorban demi keselamatan nyawa suami dan mertuamu sendiri. Aku bangkit berdiri dari sofa dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada ketakutan, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam sepasang mataku. Aku menatap bergantian ke arah Baskoro yang penakut, Ibu Rahayu yang tidak tahu diri, dan Arman beserta para pria suruhannya yang tampak begitu meremehkan keberadaanku sebagai seorang wanita sendirian di tengah ruangan ini. Aku merosotkan tanganku ke dalam saku jubah rumahan hitam yang kukenakan, menggenggam sebuah gawai kendali nirkabel berukuran kecil yang terhubung langsung dengan laptop sekunder di ruang kerja pribasiku. Senyuman tipis yang sangat dingin dan misterius perlahan mulai mengembang di sudut bibirku, membuat Arman mengernyitkan dahinya karena heran melihat ketenanganku yang tidak wajar. Kalian semua benar-benar lucu dan sangat menghibur. Ucapku dengan nada suara yang sangat datar, jernih, dan bergema kuat di dalam ruangan yang luas ini. Mas Baskoro, Ibu Rahayu, kalian mengira bisa mengorbankan seluruh hasil kerja keras, darah, dan air mataku demi membayar kesalahan masa lalu kalian yang memuakkan? Dan kau, Arman, kau mengira bisa melangkah masuk ke dalam properti milikku, mengancam hidupku, dan merampas asetku seolah-olah aku hanyalah seorang wanita lemah yang bisa kau intimidasi. Jangan banyak bicara, perempuan jalang. Serahkan sertifikatnya sekarang juga sebelum anak buahku mengoyak wajah cantikmu itu. Bentak Arman sambil memberikan isyarat tangan kepada 2 orang anak buahnya untuk maju mendekat ke arahku. Kalian terlambat, bisikku pelan, tepat ketika jempol tangan kananku menekan tombol merah pada gawai kendali di dalam sakuku. BZZCT. Klang, klang, klang. Suara desingan mesin hidrolik yang teramat kuat mendadak bergemuruh dari balik dinding-dinding rumah mewah ini. Sebelum ada satupun orang di dalam ruangan yang sempat menyadari apa yang sedang terjadi, lempengan-lempengan baja solis setebal 10 cm meluncur turun dengan kecepatan luar biasa dari balik partisi gipsum, menutup seluruh akses jendela kaca dan pintu utama dengan suara hantaman logam yang sangat masif hingga menggetarkan lantai marmer yang kami pijak. Hanya dalam waktu 3 detik, seluruh ruang tengah rumah mewah 7 miliar ini telah bertransformasi menjadi sebuah sangkar besi raksasa yang kedap suara dan tidak menyisakan satu celah pun untuk melarikan diri ke dunia luar. Sistem pencahayaan utama yang terang benderang mendadak padam seketika, digantikan oleh pendaran lampu darurat berwarna merah darah yang menyala di setiap sudut langit-langit, menciptakan atmosfer mencekam laksana sebuah ruang eksekusi yang dingin. Anak buah Arman panik. Mereka berlari menuju ke arah pintu utama dan mencoba menghantam lempengan baja tersebut dengan tubuh mereka, namun baja militer itu sama sekali tidak bergeming sedikitpun. Arman sendiri langsung mencabut sebilah pistol hitam dari balik jasnya, mengarahkannya tepat ke arah dadaku dengan tangan yang mulai sedikit bergetar. Sialan, apa yang sudah kamu lakukan pada rumah ini, Anita? Buka pintunya sekarang juga atau aku tembak kepalamu. Baskoro dan Ibu Rahayu sudah jatuh terduduk di atas lantai, menjerit histeris dalam ketakutan yang teramat sangat melihat dinding-dinding besi yang kini mengurung mereka sepenuhnya di dalam kegelapan temaram berwarna merah. Aku melangkah maju beberapa langkah tanpa rasa takut sedikit pun terhadap moncong pistol di tangan Arman.
Aura kepemimpinan dan ketegasan seorang pengusaha sukses kini sepenuhnya memancar kuat dari sekujur tubuhku, mengintimidasi siapa saja yang berada di dalam ruangan ini. Selamat datang di benteng pertahananku, Tuan Arman. Dan selamat datang di akhir permainan kalian, Mas Baskoro, Ibu Rahayu. Ujarku dengan suara yang sedingin es di puncak gunung, sepasang mataku memancarkan kilatan kemenangan yang mutlak di bawah pendaran cahaya merah darurat. Rumah mewah 7 miliar ini sejak awal dirancang khusus untuk mengurung dan menghancurkan siapa saja yang berniat jahat pada kedaulatan hidupku. Di dalam sangkar besi ini, tidak ada sinyal ponsel, tidak ada bantuan yang akan datang dari luar, dan tidak ada yang bisa mendengar jeritan kalian meskipun kalian berteriak sampai kehabisan napas. Sekarang, akulah satu-satunya hukum dan sutradara tunggal yang memegang kendali penuh atas hidup dan mati kalian semua di sini. Suasana di dalam ruang tengah yang tertutup rapat itu kini benar-benar menyerupai ruang interogasi bawah tanah yang mencekam. Pendaran cahaya lampu darurat berwarna merah darah memantul di atas lantai marmer putih Italia, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding baja. Suara deru napas panik dan detak jantung yang berpacu cepat dari orang-orang di sekitarku terdengar begitu jelas dalam keheningan yang absolut. Tidak ada satupun suara dari dunia luar yang mampu menembus lapisan dinding kedap suara setebal 10 cm ini. Arman berdiri terpaku, moncong pistol hitam di tangan kanannya masih mengarah lurus ke dadaku, namun matanya yang sebuas elang kini memancarkan keraguan yang sangat ketara. Buku-buku jarinya memutih, menahan beban ketegangan yang mendadak berbalik menyerang mentalnya. Dua orang anak buahnya yang bertubuh kekar masih sibuk memukul-mukul pintu baja utama dengan popor senjata mereka, menimbulkan dentang logam yang tumpul dan sama sekali tidak berarti. Buka pintunya, Anita. Aku tidak sedang bercanda, bentak Arman lagi. Namun kali ini nada suaranya kehilangan getaran otoritas yang menakutkan, digantikan oleh keputusasaan seorang pemburu yang menyadari dirinya justru masuk ke dalam perangkap umpan. Satu petikan jari dari kelingkingku, dan anak buahku bisa merobek tubuhmu menjadi berkeping-keping di tempat ini juga. Aku melangkah maju satu langkah secara perlahan. Tumit sepatu rumahanku mengetuk lantai marmer dengan bunyi klik yang sangat anggun namun syarat akan intimidasi batin. Aku sama sekali tidak mengindahkan ancaman senjata api di hadapanku. Tembak saja jika kau merasa peluru itu bisa menembus kaca anti peluru berlapis ganda yang melindungi ruang kendaliku di atas, atau jika kau yakin bisa keluar dari sini setelah membunuh satu-satunya orang yang memegang kunci digital akses hidrolik ini, Tuan Arman. Mendengar kalimatku, tangan Arman perlahan-lahan sedikit turun. Dia adalah seorang kriminal kelas atas yang cerdas, dan otaknya yang licik pasti sedang mengalkulasi kebenaran dari kata-kataku. Membunuhku di sini berarti mengunci mati nasibnya sendiri di dalam sangkar besi ini untuk selamanya. Sementara itu, di sudut ruangan dekat sofa, Baskoro merangkak mendekati kakiku dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat pasi laksana mayat. Ego kepemimpinan seorang suami yang selama ini ia agung-agungkan di hadapan ibunya kini telah runtuh, hancur lebur tanpa sisa di atas lantai marmer milikku. Anita tolong, Anita maafkan aku. Aku hilaf, aku pengecut. Ratap Baskoro sambil mencoba meraih ujung jubah hitamku, namun aku dengan cepat melangkah mundur untuk menghindari sentuhan tangannya yang gemetar. Aku tidak bermaksud menjebakmu, aku hanya tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk melunasi utang ayah. Arman terus meneror kami demi Tuhan. Anita, buka pintunya. Ibu Rahayu sendiri sudah tidak lagi memiliki sisa-sisa keangkuhan seorang mertua yang hobi mengatur. Wanita tua itu terduduk lemas di lantai, menyandarkan punggungnya pada kaki sofa jati dengan tatapan mata yang kosong dan linglung. Napasnya tersengal-sengal, terkejut melihat bagaimana menantu yang selama beberapa hari ini ia tindas dengan kata-kata tentang kodrat wanita, kini menjelma menjadi sosok penguasa mutlak yang memegang kendali atas embusan napas terakhirnya. Aku mengabaikan ratapan mereka berdua. Dari dalam saku jubahku, aku mengeluarkan laptop sekunder hitam yang berukuran kompak. Membuka layarnya yang langsung memancarkan cahaya biru terang ke wajahku. Dengan beberapa ketukan jemari yang lincah pada papan ketik, aku mengaktifkan layar proyektor besar yang terpasang di dinding tengah ruang keluarga, dinding yang beberapa hari lalu sengaja kubiarkan kosong tanpa dekorasi apapun. Layar proyektor itu menyala, menampilkan draft surat perjanjian hukum formal yang telah kusinkronisasikan melalui sistem digital dari ruang kerja pribasiku beberapa jam yang lalu. Perhatikan layar di depan kalian baik-baik, ujarku, suaraku terdengar begitu jernih, dingin, dan bergema kuat melalui pengeras suara langit-langit yang terintegrasi. Ini adalah draft dokumen pengalihan hak, pengakuan utang sepihak, dan pembersihan aset.
Aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari hasil bisnis tekstilku menyentuh urusan kotor masa lalu kalian. Namun, aku juga tidak suka jika properti mewah 7 miliar milikku ini digemari oleh tikus-tikus penagih utang sepertimu, Arman. Aku menatap tajam ke arah Arman yang mulai berkeringat dingin di bawah pendaran lampu merah. Di dalam dokumen digital ini, tertera pengakuan resmi bahwa seluruh utang masa lalu keluarga Baskoro dipindahtangankan dan dijamin sepenuhnya oleh aset-aset rahasia milik perusahaan bayanganmu yang berada di luar negeri, aset yang informasinya berhasil dikumpulkan oleh jaringanku 2 jam yang lalu. Jika kau menandatanganinya secara digital melalui tautan resmi yang kukirimkan ke tablet anak buahmu sekarang, aku akan membuka 1 jalur keluar khusus untukmu dan orang-orangmu. Kau gila? Kau ingin aku menghapus utang mereka dan mengorbankan asetku sendiri? Arman menggeram, wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Pilihannya sangat sederhana, Tuan Arman, sahutku sambil menyunggingkan senyuman misterius yang sangat tipis di sudut bibirku. Menandatanganinya dan pergi dari sini dengan kerugian finansial yang bisa kau cari lagi di luar sana, atau tetap berada di sini bersama mantan korbanmu, kehabisan suplai oksigen secara bertahap dalam waktu 24 jam ke depan karena sistem sirkulasi udara rumah pintar ini bisa kumatikan sepenuhnya dalam 1 detik dari perangkat ini. Tepat setelah aku mengucapkan kalimat itu, aku menekan 1 tombol di laptopku. Suara desau mesin pendingin ruangan mendadak mati total, menggantikan atmosfer ruangan menjadi sunyi senyap yang mencekik dan membuat udara di sekitar kami terasa semakin panas dalam hitungan detik. Arman membelalakan matanya. Dia menatap ke arah anak buahnya yang memegang gawai pintar, yang tiba-tiba bergetar menerima notifikasi dokumen-dokumen terenkripsi dariku. Sang pemimpin penagih utang itu tahu bahwa dia telah kalah telak dalam permainan catur strategis ini. Wanita di hadapannya bukan lagi seorang target pemerasan yang lemah, melainkan seorang arsitek kehancuran yang telah mengunci seluruh pergerakannya tanpa ampun. Dan untukmu, Mas Baskoro, beserta Ibu Rahayu, aku memalingkan pandangan mataku yang sedingin es ke arah suami dan mertuaku yang masih menangis ketakutan di atas lantai marmer. Kalian berdua akan tetap tinggal di sini setelah mereka pergi. Aku telah menyiapkan draft gugatan perceraian dan pengusiran sukarela tanpa tuntutan gonogini sepeser pun. Kalian akan menandatanganinya malam ini juga, atau kalian bisa ikut menikmati keheningan abadi di dalam sangkar emas ini bersama dengan seluruh penyesalan masa lalu kalian. Hawa panas yang mencekik mulai merayap naik, mengusir sisa-sisa kesejukan terakhir dari lantai marmer putih yang kini terasa seperti lantai pemanggangan batin bagi semua orang di dalamnya. Udara di dalam ruang tengah berlampu merah darah itu terasa semakin tipis dan berat untuk dihirup. Keringat deras bercucuran membasahi kemeja necis Arman, menetes dari ujung dagunya dan jatuh ke atas lantai marmer, menciptakan bintik-bintik basah yang kontras. Arman menatap layar gawai pintar yang disodorkan oleh anak buahnya dengan napas yang mulai memburu kaku. Matanya membaca barisan teks hukum digital yang disusun dengan begitu rapi, mengikat, dan tanpa celah keamanan sedikit pun. Di dalam dokumen itu, seluruh aset rahasia perusahaannya di luar negeri, yang selama ini ia gunakan untuk mencuci uang hasil penagihan utang ilegal, telah terpetakan dengan sangat akurat oleh jaringan detektif swasta kepercayaanku. Waktumu tidak banyak, Tuan Arman. Setiap detik yang kau gunakan untuk berpikir adalah 1 mililiter oksigen yang menguap sia-sia dari paru-paru anak buahmu. Ucapku tenang, berdiri tegak laksana patung Dewi Keadilan yang dingin di tengah lingkaran cahaya merah darurat. Arman menggeram rendah, suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar laksana seekor binatang buas yang terjepit di dalam perangkap besi raksasa. Dia melirik ke arah anak buahnya yang bertubuh kekar, yang kini mulai terengah-engah dan memegangi leher mereka sendiri, akibat kepanikan psikologis dan menipisnya sirkulasi udara di dalam ruangan kedap suara ini. Dengan tangan yang bergetar hebat menahan badai amarah dan kehancuran harga diri, Arman menyentuhkan ibu jarinya ke atas sensor pemindai sidik jari gawai tersebut, membubuhkan tanda tangan digital resmi yang seketika mengesahkan dokumen pengalihan dan pembersihan utang tersebut secara hukum internasional. Sudah kulakukan. Sekarang buka pintu sialan ini, perempuan iblis, bentak Arman dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, napasnya tersengal-sengal parah. Aku melirik ke arah layar laptop sekunderku, memastikan bahwa notifikasi keberhasilan transaksi hukum digital tersebut telah masuk ke dalam peladen amanku dengan status valid dan tidak bisa dibatalkan lagi. Aku tersenyum sangat tipis, lalu menekan sebuah tombol kombinasi di papan ketik. BZZCT. Klang. 1 jalur lempengan baja solid di bagian pintu samping luar, yang terhubung langsung dengan koridor halaman belakang,
perlahan-lahan terangkat naik setinggi 2 meter dengan suara desingan hidrolik yang masif. Angin malam yang sangat segar dan dingin seketika berembus masuk ke dalam ruangan, mengusir hawa pengap yang mencekik tenggorokan mereka. Tanpa menunggu komando kedua, Arman langsung berbalik badan dengan tergesa-gesa. Dia melangkah lebar-lebar menuju ke arah jalur keluar tersebut, diikuti oleh keempat anak buahnya yang berlari tunggang langgang seperti tikus-tikus got yang ketakutan setelah lolos dari perangkap maut. Mereka keluar dari lingkungan rumah mewah 7 miliar milikku dengan membawa kekalahan mutlak yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Pintu baja samping itu kembali meluncur turun dengan cepat dan mengunci rapat dengan bunyi klik magnetik yang sangat keras, menyisakan keheningan absolut yang kembali membungkus ruangan tengah. Aku membalikan tubuhku secara perlahan, mengarahkan tatapan mataku yang sedingin es di puncak gunung terdalam kepada dua sosok manusia yang masih tersungkur lemas di atas lantai marmer putih Italia. Baskoro dan Ibu Rahayu tampak laksana sepasang mayat hidup yang kehilangan seluruh jiwa dan martabat mereka. Aku berjalan menghampiri mereka, lalu melemparkan 2 bundel dokumen fisik tebal bermaterai yang telah kupersiapkan sebelumnya tepat ke hadapan wajah mereka yang pucat pasi. "Sekarang giliran kalian berdua," ujarku, nada suaraku terdengar begitu datar, tanpa emosi, dan memancarkan otoritas kedaulatan yang mutlak. "Di tangan kalian adalah draft surat gugatan perceraian mutlak atas nama Mas Baskoro, surat pernyataan pelepasan hak asuh dan tuntutan gonogini sepeser pun, serta surat pengusiran sukarela bagi Ibu Rahayu dari seluruh properti dan aset bisnis milikku." Baskoro mendongakkan wajahnya yang basah oleh air mata, menatapku dengan tatapan mata yang penuh dengan penyesalan mendalam dan rasa tidak percaya. "Anita, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku suamimu. Anita, kita bisa memperbaiki semua ini dari awal. Aku berjanji tidak akan pernah mendengarkan kata-kata ibu lagi. Aku akan mengusir ibu dari sini jika itu yang kamu mau. Tolong jangan ceraikan aku." Ratap Baskoro dengan sangat memuakkan, mencoba merangkak maju untuk memeluk kedua kakiku. Ibu Rahayu yang mendengar kalimat anak laki-laki tunggal kesayangannya itu seketika membelalakan matanya dengan sempurna. Wanita tua itu menatap Baskoro dengan tatapan tidak percaya, dihianati oleh anak kandungnya sendiri yang selama ini ia agung-agungkan demi menyelamatkan kulitnya sendiri. "Baskoro, tegas sekali kamu bicara begitu pada ibu?" Suara Ibu Rahayu bergetar hebat. Tangannya yang mulai keriput memegangi dadanya yang terasa sangat sesak oleh hantaman kenyataan yang begitu pahit. Aku menatap interaksi menjijikkan di antara kedua orang itu dengan rasa muak yang teramat sangat di dalam lubuk hatiku. "Cukup. Hentikan sandiwara murahan kalian yang memuakkan ini," bentakku keras, membuat gema di ruangan merah itu seketika membungkam mulut mereka berdua secara total. "Kalian berdua tidak lebih dari sepasang parasit finansial yang tidak tahu diri," desisku sambil menunjuk ke arah dokumen di lantai. "Tanda tangani surat itu sekarang juga di hadapanku. Jika kalian menolak, aku akan membiarkan kalian berdua tetap tinggal di dalam sangkar besi ini sendirian tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa sirkulasi udara selama 1 minggu ke depan, sementara aku akan pergi menginap di hotel bintang 5 terbaik di pusat kota menggunakan uang hasil bisnismu yang sukses. Pilih dengan cepat." Dengan tubuh yang bergetar hebat karena ketakutan fisik yang sangat nyata akan ancaman kematian yang dingin, Baskoro meraih pulpen hitam yang tergeletak di samping dokumen tersebut. Dengan jemari tangan yang kaku dan air mata yang terus menetes membasahi kertas putih itu, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai resmi. Ibu Rahayu pun melakukan hal yang sama, menandatangani surat pengusiran dirinya dengan tangan yang bergetar hebat dan kepala yang tertunduk sedalam-dalamnya, kehilangan seluruh keangkuhan dan otoritas mertua yang selama 5 tahun ini ia gunakan untuk menindas kebebasanku. Setelah memastikan kedua dokumen berharga itu telah ditandatangani secara sah tanpa cacat hukum, aku mengambilnya kembali dan memasukkannya ke dalam map hitam dengan gerakan yang sangat rapi dan teratur. Aku menekan tombol kombinasi terakhir di laptop sekunderku. Brak, klang, klang, klang. Seluruh lempengan baja solid setebal 10 cm yang mengurung rumah mewah ini perlahan-lahan bergerak naik kembali ke dalam langit-langit dan balik dinding gipsum. Sistem sirkulasi udara kembali menyala normal, dan sistem pencahayaan utama yang terang benderang kembali menyala, menerangi seluruh sudut ruangan dengan kemegahan aslinya yang luar biasa indah. Pintu utama rumah terbuka lebar, menampilkan pemandangan luar di mana kabut tipis malam hari mulai berarak pergi digantikan oleh keheningan fajar yang suci. "Keluar dari rumahku sekarang juga," perintahku dingin, berdiri tegak memunggungi mereka berdua sambil menatap ke arah halaman depan yang luas melalui jendela kaca besar. "Bawa seluruh pakaian kotor dan kardus-kardus memuakkan kalian.
Jangan pernah berani menampakkan wajah kalian lagi di dalam radius 1 jengkal pun dari kehidupan dan bisnisku, atau aku akan memastikan sistem pertahanan istanaku ini akan mengubur kalian secara permanen di dalam tanah. Baskoro bangkit berdiri dengan lemas, membantu ibunya yang berjalan tertatih-tatih dengan sisa tenaga yang ada. Tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun untuk menatap wajahku, kedua orang itu melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah senilai 7 miliar rupiah milikku dengan langkah kaki yang terseret-seret penuh kehinaan, menghilang di balik kegelapan jalan kompleks perumahan yang sepi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar pagi hari yang murni mengalir masuk mengisi rongga paru-paruku, membawa sebuah kehangatan dan kebebasan hakiki yang selama ini selalu kuhasratkan di dalam setiap helaan napas perjuangan bisnisku. Aku menatap lembaran dokumen perceraian dan sertifikat rumah hijau di dalam genggaman tanganku dengan sebuah senyuman kemenangan yang sangat cerah, tulus, dan penuh dengan kedamaian jiwa yang merdeka. Di rumah mewah ini, di dalam istana kecil yang kubangun dengan kekuatan dan kecerdasan batinku sendiri, aku akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai penguasa tunggal yang mutlak atas takdir hidupku sendiri, tanpa ada satupun bayangan masa lalu atau keegoisan pria yang mampu mengintervensi kedaulatan diriku lagi untuk selamanya. Fajar telah mereka sepenuhnya, menyiramkan semburat cahaya keemasan yang hangat ke atas lantai marmer putih Italia di ruang tengah rumah mewahku. Udara pagi yang bersih bertiup masuk melalui pintu utama yang masih terbuka lebar, membawa aroma tanah basah dan embun yang menyejukkan jiwa. Aku berdiri mematung di ambang pintu, memandangi jalanan aspal kompleks yang sepi di mana bayangan Baskoro dan Ibu Rahayu telah lama lenyap di telan tikungan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasakan sebuah kelegaan yang begitu pekat, seolah-olah seongkah batu raksasa yang selama ini menyumbat rongga dadaku telah dihancurkan hingga menjadi debu. Aku melangkah kembali ke dalam rumah, berjalan perlahan menuju meja dapur Island. Kopi hitam yang kubuat beberapa jam lalu kini sudah dingin sepenuhnya, namun aku tidak peduli. Aku menuangkan isinya ke dalam wastafel, lalu menyalakan mesin pembuat kopi otomatis untuk menyeduh cangkir yang baru. Sambil menunggu tetesan kopi segar mengalir, aku meletakkan map hitam berisi dokumen perceraian yang telah ditandatangani dan sertifikat tanah rumah ini berdampingan di atas meja marmer. Dua benda itu adalah simbol dari dua dunia yang berbeda. Yang satu adalah surat pembebasan dari belenggu pernikahan yang beracun, dan yang satunya lagi adalah piagam kemenangan atas kemandirian finansialku. Bunyi klik pelan dari mesin kopi menyadarkanku. Aku mengambil cangkir yang mengepulkan uap wangi itu, menghirup aromanya dalam-dalam, dan membawanya ke ruang keluarga. Aku mendudukkan diri di sofa bludru yang empuk, menyandarkan punggungku yang terasa lelah namun santai, lalu menatap dinding tengah yang kini kembali bersih setelah layar proyektor digulung naik. Rumah ini terasa begitu lapang, begitu tenang, dan yang terpenting, rumah ini terasa sangat aman. Sistem keamanan hidrolik yang baru saja menyelamatkan hidupku kini telah kembali ke mode siaga, tersembunyi rapi di balik keindahan arsitektur modern yang menipu mata. Ponsel pintarku yang tergeletak di samping map hitam tiba-tiba bergetar. Layarnya menyala, menampilkan sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Hendra. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telingaku. Ya, Hendra? Selamat pagi, Bu Anita. Suara Hendra terdengar jernih dari seberang sana, membawa nada keandalan yang selalu kusukai dari cara kerjanya. Saya baru saja menerima konfirmasi dari jaringan saya di lapangan. Arman dan anak buahnya terlihat meninggalkan area kompleks perumahan Anda dengan tergesa-gesa sekitar 30 menit yang lalu. Wajah mereka tampak sangat kacau. Dan dari pantauan peladen aman kami, dokumen pengalihan aset digital yang Anda paksakan tadi malam telah terproses sepenuhnya di sistem perbankan luar negeri mereka. Likuidasi aset untuk menutup kerugian Anda sudah berjalan tanpa hambatan. Aku mengembuskan napas pendek, sebuah senyuman tipis terukir di bibirku. Bagus sekali, Hendra. Bagaimana dengan Baskoro dan ibunya? Mereka terlihat berjalan kaki menuju gerbang luar kompleks sambil membawa 2 koper kecil. Baskoro sempat mencoba menghentikan taksi daring dengan tangan yang masih gemetar. Tampaknya mereka benar-benar terpukul dan tidak akan berani kembali. Namun, saya akan tetap menempatkan 2 orang personel pengawas di sekitar lingkungan Anda selama 1 minggu ke depan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa gangguan dari pihak manapun. Terima kasih, Hendra. Kirimkan total biaya operasional tambahanmu ke rekening asisten pribadiku. Aku akan memastikan bonusmu dicairkan siang ini juga. Sama-sama, Bu Anita. Selamat atas kemenangan Anda, ucap Hendra sebelum mengakhiri panggilan. Aku menurunkan ponselku, menatap layarnya yang perlahan meredup.
kemenangan. Kata itu bergema indah di dalam benakku. Aku menoleh ke arah jendela kaca besar yang menghadap langsung ke taman samping. Sinar matahari kini telah menyinari rumpun bunga mawar putih yang baru kutanam minggu lalu, membuat kelopak-kelopaknya yang basah oleh embun berkilauan laksana permata. Dunia bisnis di luar sana mungkin akan tetap berjalan dengan segala kekejamannya mulai besok Senin. Aku harus kembali memimpin rapat-rapat penting, memeriksa laporan keuangan konveksi digital yang kian menggurita, dan menghadapi para pesaing pria yang selalu mencari celah untuk menjatuhkanku. Namun, aku tahu bahwa mulai hari ini, setiap kali aku pulang ke rumah ini setelah seharian bertempur di dunia luar, aku tidak akan lagi disambut oleh tuntutan egois seorang suami yang menumpang hidup, atau sindiran tajam dari seorang ibu mertua yang merasa paling berkuasa. Aku meminum kopi hitamku yang masih hangat secara perlahan, menikmati setiap rasa pahit dan pekat yang mengalir di tenggorokanku, laksana menikmati setiap jengkal proses kehidupan yang telah menempaku menjadi wanita sekeras baja ini. Langkah kaki masa laluku yang penuh dengan kemiskinan dan keterbatasan kini telah resmi terkubur di bawah fondasi beton rumah 7 miliar ini. Di sini, di atas tanah yang kubeli dengan keringatku sendiri, aku menatap lurus ke depan, menyambut lembaran kehidupan baru yang sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak jemari tanganku sendiri. Aku merdeka, aku berkuasa, dan istana ini adalah buktinya. Sinar matahari kini telah meninggi, memenuhi seluruh ruang keluarga dengan cahaya terang benderang yang mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Aku meletakkan cangkir kopi yang telah kosong ke atas meja kaca, lalu bangkit berdiri untuk meregangkan otot-otot tubuhku yang sempat tegang. Langkah kakiku membawaku berjalan mengitari ruangan, menyentuh permukaan dinding gipsum yang dibaliknya tertanam lempengan baja kokoh. Rumah ini bukan lagi sekadar simbol kemewahan atau pembuktian finansial kepada dunia luar, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan mutlak atas kedaulatan diriku. Aku berjalan menuju ruang kerja pribadi, membuka laptop sekunder hitam untuk melakukan pembersihan terakhir pada sistem keamanan. Semua log aktivitas pertempuran batin semalam kuhapus tanpa sisa, mengembalikan sistem otomatisasi rumah pintar ini ke dalam mode pengawasan senyap yang normal. Melalui layar monitor, aku sempat melihat draft-draft hukum yang kini telah sah. Proses perceraian dengan Baskoro akan berjalan cepat melalui jalur pengacara kepercayaanku tanpa perlu kehadiranku lagi di ruang sidang yang melelahkan. Ketika aku melangkah keluar ke teras depan, angin pagi yang hangat menyambut wajahku, menerbangkan beberapa helai rambut hitamku yang tergerai. Di halaman, mobil box besar yang kemarin disewa Baskoro untuk mengangkut barang-barang Ibu Rahayu masih terparkir di pinggir jalan luar pagar, ditinggalkan begitu saja oleh sopirnya yang bingung karena sang penyewa pergi tanpa kabar. Aku segera menghubungi pihak manajemen kompleks untuk menertibkan kendaraan tersebut dan membersihkan sisa-sisa kardus yang tertinggal di area luar. Aku berdiri tegak di depan gerbang, memandangi kemegahan fasad bangunan rumah 7 miliar ini dengan binar mata yang penuh rasa syukur dan ketenangan yang mendalam. Perjalanan 10 tahun merintis bisnis dari sebuah garasi kecil sewaan kini telah mencapai titik puncaknya yang paling hakiki. Tidak ada lagi parasit yang menumpang hidup, tidak ada lagi intimidasi masa lalu yang mengancam, dan tidak ada lagi dinding kepatuhan semu yang mengurung kebebasanku sebagai seorang wanita merdeka. Hari baru telah dimulai, dan di dalam istana megah yang kubangun dengan kekuatan jiwaku sendiri ini, akulah penguasa tunggal atas takdir dan kebahagiaanku selamanya. 1 bulan telah berlalu sejak badai malam itu berlalu dari rumah mewahnya ini. Kehidupan di dalam istana senilai 7 miliar rupiah milikku kini telah berjalan dalam ritme yang sangat tenang, teratur, dan dipenuhi oleh kedamaian yang sesungguhnya. Pengadilan agama telah mengetuk palu putusan cerai secara resmi 2 hari yang lalu. Prosesnya berjalan sangat cepat dan senyap tanpa hambatan berarti, karena draft dokumen perjanjian pemutusan hubungan domestik yang ditandatangani Baskoro di bawah tekanan malam itu terbukti sah dan tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak pengacara manapun. Baskoro maupun Ibu Rahayu benar-benar lenyap dari radar kehidupanku, seolah-olah mereka hanyalah sekelompok debu yang tertiup angin keluar dari pintu utama rumah ini. Pagi ini, aku duduk di area balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota yang mulai sibuk. Di atas meja kayu kecil di hadapanku, sebuah tablet digital menampilkan laporan grafik keuntungan bulanan dari perusahaan tekstil digital milikku yang melonjak tajam hingga 30%. Fokus dan energi yang sebelumnya terkuras untuk mengurusi drama rumah tangga yang beracun kini sepenuhnya tumpah kembali ke dalam ekspansi bisnis. Aku baru saja menandatangani kontrak kerja sama baru dengan salah satu peritel mode besar dari Eropa, sebuah pencapaian yang kian mengukuhkan posisiku sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di industri ini. Aku menarik napas dalam-dalam,
menikmati kesegaran udara pagi yang murni tanpa ada lagi beban sesak di dalam dada. Ketika aku memandangi pantulan diriku pada kaca besar balkon, aku tidak lagi melihat Anita yang penuh keraguan atau wanita yang harus memakai topeng kepatuhan semu demi menjaga ego seorang pria. Aku melihat seorang wanita berumur 32 tahun yang berdiri tegak di puncak kemandiriannya, yang berhasil mempertahankan kedaulatan hidup dan hartanya dari segala bentuk penindasan domestik maupun ancaman kriminal luar negeri. Rumah mewah ini telah menyelesaikan tugas pertamanya sebagai benteng pertahanan, dan kini ia resmi menjadi tempat berteduh yang paling agung bagi jiwa merdekaku. Masa lalu yang kelam telah terkubur rapat di bawah marmer putih ini, dan masa depan yang cerah sepenuhnya berada di dalam kendali mutlak genggaman tanganku sendiri. Rutinitas baruku sebagai wanita tunggal yang memegang kendali penuh atas hidupnya terasa begitu organik dan menyenangkan. Setiap sudut rumah mewah 7 miliar ini kini telah sepenuhnya bernapas dengan seleraku. Ruang tamu yang dulunya sempat diacak-acak oleh selera kaku Ibu Rahayu, kini telah kutata ulang dengan gaya minimalis modern yang elegan, dihiasi oleh beberapa lukisan abstrak kontemporer karya seniman lokal yang memancarkan aura ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara, tidak ada lagi suara langkah kaki berat yang membawa kecemasan di lorong-lorong rumah. Sore ini, setelah menyelesaikan evaluasi kerja mingguan bersama para kepala divisi konveksi digitalku melalui panggilan video di ruang kerja, aku memutuskan untuk memanjakan diri di taman belakang. Aku berjalan perlahan menyusuri rute setapak marmer, memandangi tanaman hias yang tumbuh subur berkat perawatan rutin dari tukang kebun profesional yang kusewa. Rasa aman yang kurasakan di dalam benteng ini begitu absolut. Sistem pertahanan hidrolik rahasia di balik dinding gipsum tetap terjaga dalam mode siaga, namun kini ia berfungsi sebagai pelindung senyap yang memberiku kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Sambil menikmati teh kamomil hangat di paviliun taman, aku membuka ponsel pribadiku untuk memeriksa beberapa pesan ringan dari sahabat-sahabat lamaku yang mengajak berkumpul di akhir pekan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa mengiyakan ajakan mereka tanpa harus memikirkan izin dari suami yang pencemburu atau mengkhawatirkan komentar miring dari mertua yang kolot. Kebebasan ini adalah kemewahan tertinggi yang berhasil kupertahankan dengan kecerdasan dan keberanian batinku sendiri. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan semburat warna keunguan yang indah di langit-langit rumahku. Aku berdiri, menatap siluet istana megahku yang berdiri kokoh menantang malam. Aku tahu, apapun tantangan bisnis atau kehidupan yang akan datang menghadang di masa depan, aku tidak akan pernah goyah lagi. Di sini, di atas tanah hak milikku yang sah, aku telah melangkah keluar dari bayang-bayang penindasan dan resmi menjadi ratu tunggal yang berkuasa penuh atas takdirku sendiri. Malam pun jatuh sepenuhnya di atas langit kompleks perumahan elit ini, menggantikan semburat ungu senja dengan taburan bintang yang berkilau indah. Rumah mewah 7 miliar milikku kini tampak begitu anggun di bawah sorotan lampu eksterior yang temaram namun hangat. Aku berjalan masuk dari taman belakang, mengunci pintu kaca geser dengan satu sentuhan jari pada panel digital, dan merasakan keheningan malam yang begitu merangkul jiwa. Aku melangkah menuju ruang tengah berlantai 2 yang sangat luas ini. Di atas meja kaca ruang keluarga, dokumen-dokumen resmi mengenai ekspansi pabrik baruku di luar kota tergeletak dengan rapi. Besok pagi, sebuah babak baru dalam karir bisnis tekstil digitalku akan dimulai dengan peluncuran investasi besar-besaran yang sepenuhnya didanai oleh arus kas pribadiku sendiri. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa bersalah karena menjadi wanita yang lebih sukses daripada pasangannya. Aku telah menerima takdirku sebagai seorang pemimpin, baik di dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan domestikku sendiri. Sebelum naik ke kamar tidur utama di lantai atas untuk beristirahat, aku menyempatkan diri untuk berdiri di tengah ruangan, memandangi lantai marmer putih Italia yang berkilat sempurna di bawah cahaya lampu kristal. Di tempat inilah, sebulan yang lalu, aku berdiri menghadapi pengkhianatan dan ancaman yang nyaris merenggut segalanya. Namun malam ini, tempat yang sama telah berubah menjadi ruang meditasi yang suci, sebuah kesaksian bisu bahwa kekuatan batin seorang wanita tidak boleh sekali-kali diremehkan ketika ia dipaksa untuk mempertahankan kedaulatan hidupnya. Aku meniti undakan tangga satu persatu dengan langkah yang ringan namun mantap. Di atas sana, sebuah kamar tidur yang nyaman dan masa depan yang sepenuhnya merdeka telah menungguku dengan setia. Aku tersenyum lembut pada kesunyian yang damai ini. Perang telah usai, sangkar emas telah menjelma menjadi istana kebebasan yang hakiki, dan aku melangkah menuju tidur malamku sebagai pemenang mutlak atas jalannya takdirku sendiri.